Tapi kalau udah cinta itu wis tanpa alasan ya. Wih, mantap banget cinta tanpa Ya, alasan. sebaik-baiknya sapi itu ya yang mati karena dikurbankan. Kalau menurut saya sendiri Mbak, mohon maaf. Dan pemikiran saya sekarang bagaimana sapi ternak nggak makan kemuk. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, udah gak berasa nih weekend lagi. Udah waktu cepat berlalu. Dan sudah hari Minggu aja saatnya Feby Hasta La Vista memberikan asupan informasi yang inspiratif dan kisah sukses dari peternak sapi dan pemilik berkah Setia Farm yang sudah kita kenal bersama, yaitu Mas Hermawan. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Sibuk apa nih hari ini nih? Seperti biasa masih menjalani aktivitas rutinitas yang seperti hari-hari sebelumnya, Mbak. Yang seperti apa dong? Ya, seperti ini, Mbak. Masih dalam kondisi pandemi COVID, jadi Iya. saya tetap masih berjualan sapi walaupun online seperti itu. Ini menarik nih, Feby kan pasti penasaran sahabat Tani, itu awal mulanya dulu bisa berternak sapi. Kan Mas tuh masih muda, energik, masih yang kayaknya kita tuh sekarang kalau mau jadi petani tuh kayak maju mundur gitu. Tapi Mas belum memutuskan oke, saya mau berternak sapi dan berbisnis sapi. Oke, sebelumnya kenapa saya memilih berternak sapi gitu ya, Mbak ya? Iya? Jadi memang sudah watak atau bawaan itu tekanan, tuntutan dari keluarga kami. Iya? Semua anak dari ayah saya maupun ibu saya itu wajib harus untuk berusaha atau Wajib wirausaha. wajib untuk berwirausaha. Iya, wajib. Kalaupun bekerja itu pasti, tapi usaha atau wirausaha bisnis itu adalah satu kewajiban bagi keluarga kami atau adik-adik saya, kakak-kakak saya seperti itu, Mbak. Oh, jadi memang harus ada usaha gitu harus. ya. Apapun usahanya. Apapun usahanya, yang jelas di sini prinsip dari orang tua saya, Iya. dari kakek-kakek saya terus sebelumnya juga sebaik-baiknya kamu, Iya. anak-anak saya, cucu-cucu saya itu yang mempunyai orang banyak. Maksudnya di sini mempunyai karyawan banyak, bukan yang bekerja di instansi tertinggi ataupun instansi terbaik di Instansi bergensi iya, gitu ya. tapi lebih baiknya lagi kalau mempunyai karyawan yang banyak atau tenaga gitu loh bahasanya kalau di Jadi bermanfaat buat banyak orang gitu ya. benar seperti itu, Mbak. Oke, ini nih sahabat tadi kalau udah lihat di LED ini ada siapa aja nih Mas? Ada orang tua, berapa bersaudara sih Mas Hermawan? Saya 4 bersaudara. 4 Mbak. bersaudara. Ya, tapi kakak mohon maaf, Iya. ayah saya itu adalah nomor 7. Jadi dari kakek Iya. itu ada 8 bersaudara dan ayah saya merupakan anak terakhir yang cowok, yang terakhir adalah cewek. Dan semua itu ya latar belakangnya alhamdulillah usaha gitu, Mbak. Berarti udah dari pesantren udah usaha sapi atau bagaimana? Ya, jadi pertamanya saya memilih usaha sapi nggak ada pilihan sebenarnya, Mbak. Tuntutan dari orang tua, setiap ada peluang, apapun itu peluangnya, kamu harus masuk ke dalamnya karena setiap peluang itu tidak akan datang kedua kalinya. Pada saat itu mungkin cerita sedikit nggak apa ya, Mbak ya? Gak apa-apa, tenang aja. Saat itu saya lulus dari pesantren SMA gitu, mau masuk kuliah kan ada mungkin waktu yang cukup panjang untuk di rumah gitu ya, Mbak. Iya. Alhamdulillah untuk latar belakang dari ayah saya sendiri adalah usaha udang, perikanan udang khususnya, Oke. ekspor impor. Orang tua saya, ibu saya mohon maaf rumah makan, dan saya harus usaha apa ya, saya meniru orang tua. Sedangkan orang tua menyarankan kalau bisa itu usaha tidak ada yang sama dari kamu dan adik-adikmu. Tapi karena saya belum mempunyai bekal yang memumpuni gitu, akhirnya saya mencoba usaha udang. Di Oke. situ saya seneng, Mbak, usaha udang, tapi kurang cinta gitu. Kurang cinta. Karena kalau seneng itu gimana ya, Mbak, mut-mutan gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau udah cinta itu wis tanpa alasan ya. Wih, mantap banget cinta tanpa Iya. alasan. Sedikit cerita dari usaha udang. Iya. Alhamdulillah selama 4 periode ya. 4 periode itu saya diberikan kerugian dan keuntungan sesuai dengan uang jajan saya. Kerugian dan keuntungan Sesuai uang jajan saya. sesuai uang jajan. Alhamdulillah rugi semua, nggak ada untungnya. Waktu Mas udang Udang. rugi semua. Iya.
Apa yang buat pada saat itu rugi? Karena secara ilmu kan orang tua lebih duluan gitu, ibaratnya kita bisa dapat. Kalau berbicara masalah Iya. rugi itu sudah kembali lagi ke rezeki Mbak. Tapi Oh iya? secara pandangan saya sendiri, saya rugi karena apa ya? Karena saya belum menguasai tentang udang itu sendiri. Oke. Karena udang itu tidak seperti ikan lele dan sebagainya. Dikasih makan kelihatan, kalau udang tidak ada. Jadi kayak kasih makan, mohon maaf, demit gitu. Nggak ada udangnya, tiba-tiba dipanen udah nggak ada gitu, ya udah. Berarti menyimpulkan diri saya rezekiku orang yang banyu. Oke. Bukan di air ya. Iya. Rezekinya lebih di kulit sapi dan sapinya yang bagus-bagus itu. Nji. Oh my god. Terus ini nih Mas, menarik sekali karena buat Feby tuh kalau misal sahabat Tani tahu juga YouTube-nya Berkah Setia Farm itu kan kayaknya sering banget ikut kontes-kontes sapi. Iya. Ya kan? Itu tuh kenapa sih awalnya ikut kontes sapi gitu? Apa motivasi dan tujuannya Mas Hermawan? Oke, sebelumnya pertama kali dulu Mbak, saya cerita nggak apa-apa Mbak? Oh, nggak apa-apa Iya. dong. Kenapa saya milih sapi dulu? Iya. Karena milih sapi pada saat itu peluangnya saya di sapi. Peluangnya di sapi. Ya. Lihatnya dari mana tuh? Kadang kita kan nggak tahu nih peluang kita tuh ada posisinya di mana. Ada nilai positif. Pada saat itu saya nggak punya sapi, orang tua nggak punya sapi. Yang punya sapi adalah Pak Le atau Paman. Paman Siwo gitu. Beliau punya 2 ekor sapi. Kebetulan Bapak ini kan pengusaha udang. Iya. Pasti supplier, terus kerjasamanya gitu, joinnya kan bos-bos besar. Iya dong. Pada saat itu Lebaran kalau nggak salah ya, Lebaran Fitri gitu kan, ya silaturahmi biasalah sebagaimana mestinya. Saya berikan tawaran, Pak Haji, apa Pak Haji kurban sapi? Ya pasti kurban toh gitu jawabannya. Wah seneng aku. Saya punya 2 ekor sapi, apakah Pak Haji mau berkurban sapi saya, sapi paman saya maksud, tapi saya bilang sapi saya gitu. Nggak apa-apa, keluarga masih gitu toh. Akhirnya, kamu punya berapa sapi kok menawarkan ke saya gitu. Saya punya 2 ekor. Oh mohon maaf, aku kalau kurban banyak, songong dia. Berapa Pak Haji? 10. Karena 10. Karena memang beliau sudah kerabat dekat kerjasama dengan Bapak, jadi saya berani berbicara yang alur gitu Udah kerabat lah ya, udah iya, kenal akhirnya banget saya minta ibaratnya. uang. Saya minta uang Pak Haji. Udah transfer saya belanjain. Saya nekat pada situ, nggak tahu sapi sama sekali. Gak ngerti sapi sama sekali. Ya akhirnya saya tetap berpikir bagaimana caranya bisa belanja sapi dan bisa menguasai di sapi itu. Akhirnya saya minta bantuan teman dari Fakultas Peternakan pastinya Mbak ya. Iya. Belanja kurang lebih 1 rate itu 9 ekor pada saat itu, saya langsung kirimkan ke beliau dengan harga tersebut. Harga tersebut saya tidak mengurangi, tidak menambahi, apa adanya. Ini Pak Haji, pengeluaran saya cuma 200.000 buat makan karena saya tidak rokok gitu. Alhamdulillah langsung kirim ke Jawa Barat dan saya dikasih keuntungan per ekor 1 juta. Bagaimana tidak senang lulusan SMA gitu. Langsung nerima berarti nominal 10 juta rupiah. 9 juta. Oh 9 juta. Ya alhamdulillah beliau minta lagi. Red kedua, red ketiga, red keempat dan seterusnya. Perdana main sapi saya habis kurang lebih 54 ekor. 54 ekor. 54 ekor. Wow. Iya. Buat pemula itu fantastis sekali Buat loh. pemula itu sudah fantastis sekali. Iya kan? Iya. Nah dari situ saya sudah senang, tapi senang dengan keuntungan bukan sapi pastinya. Cuan ya kan? Iya. Tapi ya udah lambat laun, udah tahun kedua atau ketiga karena ya di situ saya harus menikmati keuntungan. Saya diberikan cobaan. Cobaannya? Kerugian ya ratusan juta lah bisa dibilang seperti itu. Kerugian 100 juta. Itu kenapa Mas? Ya belum rezeki gitu aja. Ada yang mati, masuk angin, patah dan lain sebagainya. Kakinya patah? Iya. Karena kematian sapi 1 20 juta, kalau mati 4 udah 80 juta. Iya benar. Ya seperti itu mungkin ya saya diberikan cobaan untuk bagaimana cinta dengan sapi. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah cinta dengan sapi. Oke. Cinta tanpa alasan pokoknya, cinta banget gitu. Ya, singkat cerita seperti itu Mbak, awal mula saya kenapa memilih sapi. Sebenarnya bukan pilihan sih, itu sudah peluang yang masuk pada saat itu. Nah, kembali ke kontes ya Mbak ya. Iya benar. Kenapa saya mau ikut kontes? Karena kan harganya pasti beda-beda, jenis Pasti. kualitasnya beda dan segala macamnya kan beda Mas. Pasti berbeda. Awal mula saya mengikuti kontes karena memang kontes itu agenda atau apa ya, acara tahunan dari pemerintah. Oke. Setiap kabupaten atau setiap kota itu
kebanyakan ada seperti itu, Mbak. Kebetulan saya mengikuti kontes ternak pada saat itu di kabupaten saya sendiri, dan ternak-ternak yang ada di kandang kami, farm kami itu menjadi juara semua gitu, Mbak. Jadi juara semua. Juara semua 1, 2, 3 gitu. Wow. Dari situ saya mulai lebih cinta lagi dengan sapi, pastinya tanpa alasan, Mbak. lebih cinta, akhirnya mengikuti kabupaten, naik dari kontes provinsi jadi nasional, dan alhamdulillah seperti saat ini sudah dikenal dengan berkah Setia Farm Purworejo. Oke. Siap. Waktu pertama kali nih, ini penasaran banget Feby. Waktu pertama kali untuk ngikutin kontes, itu kualitas buat kontes tuh yang seperti apa sih yang dikatakan baik sampai kan Mas pemula ikut kontes langsung menang juara 1, 2, dan 3 itu kan? Yang pasti karena memang kontes pertama kali saya mengikuti itu mungkin belum paham betul, 100% belum paham. Jadi masih 50-50. Intinya kontes itu pamer gitulah. Kita mengunggulkan apa yang kita punya, bukan begitu ya, Mbak ya? Iya. Dari pengamatan saya sendiri namanya kontes itu besar-besaran sapi gitu. Bobot sapinya Iya. berarti ya? Pemikiran saya seperti itu dulu. Lalu alhamdulillah sapi kami besar semua, tapi untuk kualitas sapi yang baik, bagus, super berkualitas itu kan belum ada di tingkat kabupaten. Pastinya dinilai dari segi fisik dulu lah. Fisik. Ganteng, cantik, udah juara gitu. Ganteng cantik. Udah juara. Ganteng cantiknya sapi itu gimana nih? Ya kalau udah cinta itu pasti tahu. Bersih gitu, tinggi, panjang, putih, atau kalau enggak hitam warnanya, kalau enggak merah polos mengkilap, tinggi, panjang, gemuk, berat gitu. Udah, itu kontes pertama kali kayak gitu. Berat tuh berapa Mas? Untuk mengikuti kontes itu kira-kira berat berapa dari bobot berapa sampai berapa atau bagaimana? Kalau berat itu menyesuaikan dengan kelas, Mbak. Karena sapi yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali jenisnya ya. Iya. Terutama yang ada di Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta ini. Sapi yang banyak dibudidaya atau diternak oleh masyarakat adalah jenis peranakan ongol 1, PO. Orang sini menyebutnya ya lokal lah gitu. Oh, lokal. Yang Yang kedua, putih ini bukan sih? iya benar. Oke. Itu banyak. Lalu yang kedua ada simental, Simental. limosin. Dah 3 itu. Selebihnya mungkin seperti Madura, Kupang, Bali, Sumbawa Ongol dan lain sebagainya itu ada di daerah lain seperti itu, Mbak. Oke. Iya. Menarik, ini berarti semua dari kecil Mas budidaya, maksudnya dipelihara gitu? Atau ada beberapa yang ambil dari orang atau bagaimana prosesnya kalau di Berkah Setia Farm? Sesuai dengan pengetahuan saya dulu, Mbak. Iya. Waktu dulu pertama kali usaha sapi memang saya dari kecil. Oke. Saya kepengen tahu dari dasar caranya ngarit gimana, caranya buang kotoran gimana, cara memberikan makan gimana. Oke. Saya memelihara dari kecil sampai besar gimana caranya. Lalu lambat laun sesuai dengan saat ini. Iya. Jadi bagaimana? Ini prasangka saya, prinsip saya bagaimana saya dapat untung dan yang beli saya juga untung gitu loh. Saya untung, yang beli untung, sapi sehat dan pastinya menguntungkan untuk semuanya. Itu prinsip saya sekarang. Bagaimana caranya? Ya mungkin sedikit gambaran, beli sapi tidak harus yang kecil, yang besar, yang rusak, yang penyakitan juga bisa kan, Mbak? Kan murah. Rusak, gerutu. Yang penyakitan kan juga bisa. Oh gitu. Itu kan harganya murah. Di sisi lain juga buat belajar bagaimana cara mengubah sapi yang dulunya rusak menjadi luar biasa gitu. Nah itu saya sekarang, yang saya lakukan sekarang seperti itu. Lah nanti kita jual, pastinya harganya berlipat dong, Mbak. Tadi yang beli misal 15 atau 20 juta bisa sekarang jual 30 sampai 40 juta. Dan dijual lagi sama konsumen atau customer selanjutnya bisa ada kelebihan 2 sampai 5 juta lagi. Nah, wow, gitu ceritanya. Terus kan ini sapi kan maksudnya binatang yang besar, ternak yang besar gitu kan. Iya. Perlu effort untuk ngejinakin. Itu cara Mas Hermawan untuk menjinakkan sapi-sapi yang baru ketemu terus akhirnya klik gitu, gimana caranya? Kembali ke kita, Mbak, karena sapi itu adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu diberikan ya sedikitnya itu, kalau kita kan akal, kalau sapi mungkin apa ya, rasa gitu. Jadi ada karakter tersendiri dari sapi. Setiap sapi mempunyai karakter yang berbeda, itu pasti. Nggak semua sapi makan 1 kilo kenyang, enggak. Karena pastinya saya sama si mbaknya beda dong. Oh iya sih, jelas itu sih yang namanya sahabat. Saya makan banyak nggak gemuk-gemuk, banyak makan dikit gemuk gitu. Iya bener. Kenapa di-mention sih? Itu cuma sampelnya seperti itu. Jadi kadang pemikiran atau
pandangan masyarakat terhadap hewan itu sama. Sebenarnya tidak. Itu punya karakter tersendiri dan mempunyai watak tersendiri. Kalau memang karakternya itu jinak, ya udah jinak. Oh gitu. Jadi tidak semua sapi itu bisa jinak, tidak. Tidak semua sapi galak juga tidak. Sudah ada pembawaannya masing-masing. Udah ada karakternya Udah masing-masing ada karakternya gitu ya. masing-masing. Dan dari 3 jenis PO, si mental, emosi itu sama jinak semua apa tipe yang seperti apa? Kalau dibilang jinak semua, mungkin jinak semua Mbak. Tapi yang bisa menyatu dengan kita, yang mempunyai tingkat apa bahasanya nalar gitu ya Mbak ya. Iya. Nalar yang paling tinggi adalah sapi lokal. Namanya juga lokal gitu ya. Sapi kita. Sapi punya kita. Iya, sapi punya kita, sapi PO. Sapi PO. Ya, itu nalarnya lebih tinggi dan kedekatan dengan kita ada. Ketika kita mau minta A, kita nggak usah ngomong sama sapi karena sapi nggak bisa ngomong. Kalau sapinya udah ada ikatan dengan kita, udah dipelihara dari kecil, biasanya nurut Mbak. Cara memiliki satu ikatan itu gimana? Ya kita pelihara dari kecil sampai besar, kita memahami karakter mereka dan kadang kita memberikan sesuatu yang mereka senangi. Contoh kayak kucing peliharaan, anjing peliharaan kan bisa nurut sama kita karena kita memberikan sesuatu yang dia senangi kan Mbak. Iya. Kembali lagi ke sapi seperti itu, pisang, wortel, apa-apa gitu. Ah gitu. Iya. Tapi kan kita udah ngerawat nih, ikatan batin tuh udah cinta banget gitu. Mas udah rawat dengan segenap hati. Terus dia dijual gitu untuk dipotong. Why? Apa yang dirasain gitu? What do you feel? Kalau dibilang sedih ya itu juga nggak pantas sih Mbak karena gimana ya, kembali ke fitrahnya lagi. Sapi itu kan gimana ya, dikonsumsi kita memang. Binatang yang untuk dikonsumsi, bukan binatang yang dilindungi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sendiri, prasangka saya sendiri itu, mohon maaf ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, ini kan dari sisinya Mas Hermawan aja. Sebaik-baiknya sapi itu ya yang mati karena dikurbankan. Kalau menurut saya sendiri Mbak, mohon maaf. Karena nggak mungkin kan sapi kita pelihara dari kecil sampai gede banget lalu didiamkan mati dikubur. Kayaknya nggak ada ya Mbak ya. Kayaknya nggak ada, pasti dijual untuk kita makan. Nah kembali lagi ke saya, gimana rasanya ketika saya kehilangan sapi atau sapi saya terjual. Itu sapi yang saya sukai atau yang saya cintai ya harus merelakan, harus melepaskan gitu Mbak. Harus melepaskan. Ya sedih pastilah, itu udah naluri. Fitrah gitu ya, iya. naluri kita ketika udah sayang terus ditinggal pas sayang-sayang. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Berarti nggak ada dong sapi yang Mas simpen, udah deh ini nggak usah dijual aja deh, ini jadi favorit dan nggak akan pernah Mas Hermawan jual misalnya gitu. Itu semua sapi yang ada di kandang kami seperti itu Mbak. Oh, Oke. Ini nggak bakal saya jual, saya besarkan dulu dengan catatan A, B, C, D, E, F, G. Apa itu catatannya? Ketika kamu masih dirawat masih mau, Oke. nurut, pertumbuhannya masih bagus, terus cantik dan ganteng pastinya. Tapi ketika sapi kok bagus, cantik, ganteng, kok nubruk saya, hilang besok pagi udah. Harus hilang. Harus hilang. Pernah kejadian ditubruk? Pernah. Diinjek juga pernah. Tapi perutnya. Tapi saya punya prinsip, masa iya sih sapi mau membunuh yang punya gitu. Iya sih benar. Enggak mungkin. Tapi kejadian sampai diinjek perutnya itu gimana Mas? Ya memang itu bukan ya salah saya gitu aja lah. Saya salah pada saat itu, saya belum musimnya sapi tunggang. Mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu Mbak lah. Belum musimnya sapi tunggang, saya menjinakkan sapi dengan sapi tunggang tuh gimana Mas? Sapi yang dinaikin gitu Mbak. Dinaikin. Saya menjinakkan sapi. Berdua pada saat itu. Berdua saya naik, dibawa lari, saya jatuh, diinjek. Karena memang bawaan saya seperti itu, saya juga mempunyai emosi. Saya gampar sapinya pakai kayu. Akhirnya sapinya nangis. Nangis, dia nggak mau makan selama 2 hari. 2 hari nggak mau makan, saya nggak mau lihat kamu. Saya titipkan ke kabupaten yang berbeda yang pasti, sebelahnya Purworejo. Dijual? Enggak, saya masih cinta tapi saya nggak mau lihat kamu sekarang gitu. Saya titipkan ke orang atau lain, rekan saya gitu aja lah. Ya alhamdulillah di sana juga mau makan, senang. Setelah 40 hari, 39 hari kurang lebih pada saat itu, saya pengen tarik lagi dia, bawa pulang. Dia senang di kandang, tapi ketika lihat saya, dia takut.
Dan saya yakin selamanya dia masih hidup dia takut sama saya. Karena kejadian itu. Iya, mungkin dia ngerasa bersalah dan saya juga emosinya nekat gitu. Berarti nggak sengaja dong dia posisinya Ya nggak sengaja. nginjek perutnya. Nggak sengaja. Tapi saya mukulnya sengaja, Mbak. Ya. Wow. Ya, alhamdulillah sapinya terjual Idul Adha tahun 2019. Mohon maaf 2020 kemarin. 2020 Ya. kemarin. Terjual. Ya sedih pasti karena legend juga itu sapi, Mbak. Siapakah dia namanya? Garing bukan ya? Bukan. Siapa sih? Namanya Herseto. Herseto. Iya. Itu pernah nginjek saya. Ya. Oke. Ini pengen tahu nih faktor yang harus diperhatikan ketika kita bisnis sapi itu apa, Mas Hermawan? Faktor yang harus diperhatikan ketika kita bisnis sapi, mungkin nggak hanya sapi semuanya aja, Mbak. Itu peluang, Mbak. Peluang, balik lagi ke peluang. Peluang, faktor apa yang harus diperhatikan? Intinya kalau kita sudah berbisnis, kita berbicara masalah usaha bisnis, di situ tujuan kita adalah mempunyai profit atau keuntungan. Seperti itu, Mbak. Iya. Dan kalau bisa dan sebisa mungkin mensejahterakan apa yang ada di sekitar kita gitu kan, Mbak. Nah, kembali lagi ke faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama bagi saya adalah amanah. Amanah bagaimana kita dipercaya banyak orang dan orang itu ketika lihat kita sudah langsung insya Allah saya percaya sama kamu dan saya tidak mau tahu yang jelas, bismillah saya pasrahkan ke kamu semua. Ketika sudah terjalin hubungan seperti itu, yang dipercaya juga punya tanggung jawab, yang mempercaya juga senang. Nah, bagaimana caranya itu, Mbak? Susah. Ya susah memang itu ya namanya. Ada seni tersendiri ya, maksudnya ada cara. Setiap orang caranya beda-beda, tapi intinya ketika udah dipercaya itu akan memudahkan jalan peluang kita gitu kali ya, Mas ya. Ya karena sejatinya orang usaha bisnis itu yang paling mahal adalah kepercayaan, Mbak. Kepercayaan bukan modal ataupun uang. Oke. Jadi bener uang itu bukan segala-galanya, Mbak. Tapi juga butuh uang. Iya juga sih, bener juga ya. Oke, kalau misalnya selama ini berarti udah berapa tahun nih di Berkah Setia Farm itu udah berdiri berapa tahun, Mas? Sejak 2017 awal saya sudah 17. Sejak lulusan SMA, Mbak. Saya mulai lulusan SMA 2016, 2017 awal sudah di dunia sapi. Di dunia sapi. Iya. Tantangan terbesar? Tantangan terbesar saya, nah ini saya keluh kesah nggak apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa. Mungkin dong. saya mewakili sebagian besar umat, terutama di dunia peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Gini, Mbak, awal saya bisnis usaha sapi itu pakan sapi yang dikonsumsi oleh sejuta umat. Iya. Itu pada saat itu masih harganya 100-an ribu. Pakan sapi. Itu pakan sapi harga 100-an ribu, daging sapi harga 120 ribu. Itu mayoritas di DIY dan sekitarnya. Oke, sekarang tahun 2020, Mbak. Harga pakan sapi paling murah saya tanya berapa? 150 ribu per sak. Sama, dulu 100 ribu, sekarang 150 ribu. Saat ini saya kemarin sore itu baru nurunin satu rate. Itu persaknya terhitung 170-an lebih dikit. Nah, sedangkan harga daging sapi dan yang lain sebagainya masih 120. Balance enggak sih? Enggak lah, jelas. Lah, kita mau berbuat apa? Kita mau menyalahkan siapa ya? Kita nggak tahu. Kalau kita menyalahkan pemerintah atau mungkin birokrasi yang ada, itu juga nggak boleh, nggak pas gitu kan, Pak. Akhirnya bagaimana kita berinovasi, kita berkreasi, dan pemikiran saya sekarang bagaimana sapi ternak nggak makan kemuk, gitu, Pak. Sapi nggak makan gemuk. Gimana caranya, Mas Hermawan? Kasih sholawat aja, Mbak. Nggak, ya, itu bercanda. Itu bercanda yang jelas. Keluh kesah atau mungkin sebagian yang dirasakan umat kita khususnya petani peternak seperti itu, Mbak. Itu baru berbicara masalah sapi, Mbak. Saya juga ada cabai, kates, mongko, melon, semua alhamdulillah ada. Sama harga sekarang, harga mohon maaf dulu sampai sekarang kan sama. Iya. Sedangkan pupuk nggak ada yang harganya sama. Nggak ada naik terus dari tahun setiap ke tahun.
Oke, iya sih bener, daging sapi sekilo paling 120. Dari zaman saya SD sampai sekarang 120. Tapi pakan udah naik 3 kali lipat, Mbak. Bukan 2 kali lipat lagi. Mungkin katanya pedagang pakan ini, saya juga nggak tahu. Iya. 2010 ke belakang itu pakan masih 60.000 per sak. 60.000 per sak. Sekarang udah 170. Kalau eceran 200. 3 kali lipat kan, Mbak? Iya dong. Hasilnya dagingnya sama. Gimana mau nggak menjerit petani? Iya bener. Itu yang dilakukan petani sekarang. Makanya banyak yang mohon maaf mempunyai gelar gitu, haji sebetulnya sama. Itu banyak yang mengundurkan diri gitu. Bukan mengundurkan diri. Jadi Resign kayak udah nggak gulung sanggup tikar. gitu. Iya, Gulung tikar. gulung tikar. Dia berusaha berbisnis, mohon maaf. Iya. Berbisnis itu cuma menghibur diri, Mbak, bukan mencari keuntungan. Keuntungan dia yang dulunya miliaran bahkan triliunan itu habis kesedot tidak terasa karena udah diniati menghibur diri aja. Oke. Ya karena nggak ketemu itu, nggak balance, nggak logis itu loh, Mbak. Iya, mungkin karena daging yang kita konsumsi adalah bukan daging sapi lokal yang Iya, peternak makan, tapi itu adalah asupan dari impor pasti ya. Meh Makanya sambat kale harga- sinten gitu, Pak. Terlebih lagi ini berbicara masalah ekspor impor sekalian Iya. aja ya, Mbak ya. Daging impor enak, bersih, siap saji karena kita masyarakat Indonesia pastinya suka yang instan-instan. Iya. 80.000 per sak. Per kilo. Per kilo. Itu sudah siap. Sudah siap makan. Daging kita, produksi kita, petani kita yang sudah dibesarkan dengan jerih payah pakan yang mahal terhitung 120. Loh, Nangis. ya nangis, mesti pilih yang ini, yang 80.000 ini. Iya. Nah terus ini yang udah jerih payah dari kecil, udah membesarkan pakan mahal, nggak terjual, mes sambat kali sinten lagi kita. Nah itu kondisi saat ini yang dirasakan oleh, bukan saya mungkin, kami. Oke. Kalau menurut sisi dari Mas Hermawan, solusi apa nih biar Iya. yang apa ya, yang di pikirannya Mas Hermawan bahwa ini bisa ngebantu petani, dan karena kalau Vivi lihat data statistika ya kan, data statistika itu kita buat produksi petaninya aja tuh nggak ada setengahnya dari kita import gitu, hasil dagingnya gitu. Solusi. Iya, palingnya apa yang pikirannya Mas Hermawan? Ya itu sudah sebab akibat, Mbak. Setiap ada kebuntuan pasti ada jalan gitu ya. Waduh, sok bijak Mas. Solusinya itu yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. Berarti saatnya kita sahabatan untuk yang muda yang berkarya. Gimana yang muda yang berkarya? Siap. Sekarang namanya sapi ya Mbak ya. Namanya daging ya enggak kenal namanya daging sapi, ya udah itu bakso dan rendang dan sebagainya. Padahal sapi beribu-ribu macam kan, Mbak. Iya. Mbak tahu ayam potong, ayam lehor bahasa. Ya tahu. Sekilo sekian. Taruhlah 10 sekilo 10.000, taruhlah misal ya, Mbak ya. Misal. Ayam potong berapa, Mbak? Mohon maaf. Ayam lehor 10.000. Terus kampung. ayam kampung berapa? Ya lebih mahal dong. Anggap aja 20.000. Sama ayam. Iya. Terus ayam sabung, ayam Bangkok berapa? 20 juta. Udah berapa kali lipat ini? Nah, kami peternak, petani semua, mungkin nantinya ke depan ini baru ikhtiar bersama, doa bersama bagaimana caranya sapi mempunyai pintu yang banyak. Ini loh sapi potong. Ini loh sapi kesayangan. Ini loh sapi buat bisnis, ini sapi buat yang rugi-rugi. Jadi ya. Sapi yang rugi-rugi tuh ada banget. Itu mohon maaf. Prinsip seperti itu kan harusnya yang jalan itu yang paham akan ini, Mbak. Setan gepeng, mohon maaf. Gadget ini. Ya karena menyebutnya setan gepeng banyak positifnya, banyak negatifnya. Itu yang bisa membuka pintu sendiri-sendiri atau bisa mengubah pola, prasangka, prinsip. Seperti itu kan yang muda-muda, Mbak. Nuwun sewu. Golongan beliau bapak-bapak atau sing sepuh-sepuh, para sepuh. Semua yang udah tua-tua mohon maaf HP-nya lalit, monggo lenggah teng dalem sing maju ben anak putune. Ketika anak pitu itu sudah tertarik dengan uang, ya wis. Nanti jalan pikirannya akan buka sendiri, Mbak. Yakin saya. Mohon maaf, saya sendiri, saya Hermawan. Itu nuwun sewu. Saya di lingkungan di bangku pendidikan sekolah itu golongan anak yang paling bodoh. Tuh, Mbak. Tapi saya yakin ben kebodohanku nanti
ya wes aku rambut deni wong gitu. Nek iso sing pinter tak openi gitu. Itu prinsip saya seperti itu. Sama juga orang tua. Karena sepinter-pinternya orang pasti akan bekerja di tempat yang tinggi dan sepuduhnya orang sing pinter ditarik kon kerja nang awak dhewe gitu aja. Oke, kembali lagi ke sapi, Mbak. Seperti itu. Jadi solusi saat ini atau pikiran saya yang ada saat ini bagaimana kita membuka pintu tersendiri antara ini loh saya potong. Ini loh sapi peliharaan. Ini loh sapi yang merugikan, ini sapi yang menguntungkan. Jadi ada pintu. Kayak ayam kan sudah terstruktur. Karena ayam pemainnya banyak. Sedangkan siapa anak muda yang senang di dunia sapi, saya tanya. 1001. Benar. Kotor, bau. Untung cuy. Waduh. Seperti itu, Mbak. Ya, jangan diambil semuanya, positifnya diambil aja. Iya dong. Terus terobosan apa lagi nih bakal dilakukan oleh Berkah Setia Farm? Ya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan sudah kita lihat bersama ada kontes. Itu menjadi salah satu pintu. Ya, salah satu pintu. Pastinya yang pertama itu menguntungkan yang pasti, Mbak. Untuk kita golongan peternak petani. Karena apa? Ketika kita mempunyai produk atau kualitas dari sapi itu yang lebih, itu di harga dengan harga yang lebih. Karena apa? Karena itu akan ditarungkan. Akan diperjualbelikan ketika sapi itu sudah menjuarai kontes dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dong dihitung timbangan 120.000 per kilo. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di situ 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sembari berpikir, sembari menjalankan, ikuti aja alurnya gitu, Mbak. Nggak bisa kita langsung 1 sampai 5 terlang, nggak bisa. Nah, seperti itu singkat ceritanya, Mbak. Baik, Mas. Oke, berarti ini prospek sapi itu prospek yang sangat luar biasa ya sebenarnya kalau kita bisa gali lebih dalam lagi. Seperti itu, Mbak. Setiap usaha yang bagi saya pemainnya, pesaingnya, terus peminatnya sedikit, itu pasti menguntungkan sekali dan merugikan sekali. Menguntungkan sekali. Kalau untungnya banyak, kalau rugi juga banyak. Oke. Iya. Itu karena ya peluangnya sedikit, peluangnya nggak ada atau banyak banget gitu aja. Ya kembali lagi ke sapi karena memang minat sapi bagi kalangan muda untuk saat ini mungkin 1001 ya, Mbak ya. Rata-rata sudah nuwun sewu sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh banget. Wah, sahabat tani bisa jadi peluang banget nih buat kita nih kan Iya, yang lagi benar. rebahan gitu kan. Jadi ada kepikiran bisnis sapi gitu. Oke, selain sapi tuh selain dagingnya yang kita sering kita makan untuk konsumsi sehari-hari, itu tuh sapi tuh ada lagi nggak sih nilai manfaatnya biar untuk jadi nilai jual dan cuannya? Nilai manfaat dari sapi itu karena sapi makhluk mempunyai nyawa dan bergerak banyak sekali, Mbak. Kembalikan lagi ke lingkungan sekitar kita. Oke. Logis nggak ketika kita beli sapi baru lahir 50 juta, padahal harga umumnya 5 juta sampai 10 juta? Enggak dong. Tapi kenapa kita berani harga dengan seperti itu? Karena dia mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki dengan orang lain. Oke. Contoh seperti ini, Mbak. Di lingkungan sekitar saya itu kan dianjurkan sama pemerintah mungkin ya, Mbak ya, bisa disebut seperti itu, untuk kawin alam. Di Indonesia ini kan dianjurkan untuk inseminasi buatan atau kawin suntik. Iya. Dianjurkan untuk kawin alam. Dan kawin alam itu diseleksi pejantan itu tidak semuanya, mungkin satu kecamatan satu. Oke, dapat satu ini. Keturunan dari pejantan-pejantan ini akan dipilih menjadi sapi terbaik untuk diambil pemerintah. Satu, yang kedua untuk memperbanyak mungkin populasi sapi yang ada di daerah tersebut. Dengan apa? Dengan kawin alam tersebut. Lalu nilai positifnya seperti ini, Mbak. Ketika kita sudah mempunyai sapi pejantan, sapi berkualitas tinggi, maka kita setiap hari didatangi oleh betina-betina banyak yang dibawa oleh petani-petani sekitar. Ketika sapi kita naik, mohon maaf, menunggangi si betina atau membuai si betina itu, Mbak ya. Petani itu pasti nggak mungkin dengan tangan kosong dong, Mbak. Nah, pasti membawa sebuah imbalan. Ya, karena kita di Indonesia Bibit unggul gitu ya. Karena kita di Indonesia mungkin ya uang imbalannya gitu, Mbak. Setidaknya tidak ada targetan, tidak ada nominal yang bisa disebutkan, yang jelas seikhlasnya gitu, Mbak. Dan rata-rata kalau petani itu ngasih uang 100.000, sehari 5 kali 500.000, 1 bulan 15 juta. Iya ya. Udah hidup dong dari 15 juta Udah itu. kipas-kipas itu sih. Kipas. Kita beli bibit 100 juta,
no problem kan Mbak. Iya. Itu udah aset kita selama 5 tahun 10 tahun kita ngalir terus sebulan 15 juta. Apalagi musim hujan kayak gini Mas. Udah musim kawin ya berarti. Angkrem terus. Seperti itu. Ya wis, itu lingkungan sekitar Mbak. Itu di daerah saya. Di Jogja beda lagi. Di Jogja beda Di lagi. Jogja beda lagi. Seperti yang ada di channel saya ataupun media sosial saya. Di Jogja itu kan kota istimewa pastinya. Itu banyak sejarah-sejarah yang tidak terlupakan, terutama kendaraan tradisional sebelum ada mesin. Itu kan menggunakan gerobak sapi. Iya. Lalu gerobak sapi itu ditemui kan tidak setiap daerah ada. Di situ disewakan dengan tempat yang mungkin sudah disarankan di sini ada gerobak sapi dengan tarif yang luar biasa, Mbak. Itu pun permintaan konsumen atau customer, bukan permintaan dari kita. Oke, sekali putaran taruhlah 250.000 atau 500.000 keliling Malioboro 30 menit. 500.000 ya Mbak ya. 2 hari sekali 500.000. Udah 7.500.000 beres kan. Itu di Jogja. Di lain tempat pasti berbeda. Oke. Nah, tinggal kita selektif memilih peluang mana yang akan kita ambil Mbak. Yang jelas bagi saya sendiri Hermawan tidak pernah memilih peluang. Apapun peluangnya itu saya ambil. Sikat Sing gitu penting ya. halal Mbak. Halal orang rugeni wong liya. Jupun. Tapi sapi kan kalau misalnya ngangkut kayak karavan gitu kan nanti dia kan lelah gitu. Tapi nggak efek nggak ke staminanya si sapinya atau? Boten. Udah itu fitrahnya seperti itu Mbak. Sapi ternak itu membantu kegiatan manusia itu sendiri tidak bisa dilakukan tanpa bantuan tersebut. Nah ya udah. Kemarin teman-teman bajingan Yogyakarta, mohon maaf saya menyebut kata kotor. Bajingan itu kepanjangan dari bagus sing jiwa angan-angan yang pangeran. Bagusnya jiwa dambaan seorang pangeran. Gusti Allah. Nah, itu dari Jogja, dari Prambanan di Kembantul sampai ke tempat saya Purworejo itu ya berhari-hari. Yang jelas niatnya apa ya wis itu. Yang pertama tetap sambung silaturahmi seduluran, yang kedua kita membuktikan kalau sapi atau ternak yang kita punya itu tidak lemah. Kalau kita benar-benar memanfaatkan sedemikian rupa sebagaimana mestinya dan pastinya sesuai dengan fitrahnya itu positif semua Mbak, nggak ada negatifnya. Insya Allah seperti itu. Oke. Tapi kalau segi kualitas dagingnya gitu? Berbicara masalah kualitas daging dari sapi lokal atau sapi impor dikembalikan lagi ke peternaknya. Peternaknya. Kalau peternaknya memberikan perlakuan yang sama, baik sapi impor maupun lokal, mungkin hasilnya sama Mbak. Itu apa yang saya alami sampai saat ini. Dirasain selama ini gitu? Sama. Oke. Tapi kalau peternaknya mungkin membedakan pola makan, pola segalanya lah, kualitas hidup dia ya berbeda Mbak. Yang jelas kondisi saat ini di lingkungan kita, sebagian sapi yang ada di masyarakat itu dikonsumsi dalam bentuk daging bulat alias bakso. Bener Cih? Bener. Kita membandingkan antara bakso dan rendang kan peminatnya banyak bakso. Jadi bisa disimpulkan mayoritas dan hampir keseluruhan dari sapi yang ada dijadikan bakso. Dan bakso itu kan akan lebih nikmat apabila ada lemak-lemaknya gitu. Ya wes. Gimana caranya kita mengatur kalau sapi itu ada lemak-lemaknya tapi itu tidak berlebihan. Bisa diatur ya? Kalau masalah mengatur daging dan lain sebagainya itu kembali ke pakan Mbak. Sebenarnya pakan sapi itu apa sih Mas? Feby penasaran, soalnya kadang kan sapi digulung-gulung dulu, rumput digulung-gulung gitu ya sih? Sesuai fitrahnya Mbak, sapi pakannya adalah rumput. Iya kan? Rumput yang di dalamnya rumput itu ada namanya protein, karbo, mineral, lemak dan apa-apa pasti ada. Lalu namanya orang Indonesia kan luar biasa. Luar biasa apanya nih Mas? Kayak Iron Man. Luar biasanya bisa membuat bisa membuat apa-apa yang ada tidak ada, apa-apa yang tidak ada menjadi ada Mbak. Rumput bisa tergantikan sekarang. Tergantikan dengan apa? Ya apa yang ada di dalam rumput itu bisa digantikan Mbak. Contohnya kita sapi itu butuh protein, sapi itu butuh mineral, karbo dan lain sebagainya. Ya udah kita cari sesuatu. Intinya apa yang bisa dimakan sapi dan di dalamnya ada nutrisi tersebut yang jumlahnya sedikit tapi banyak isinya. Gimana ya? Yang takarannya atau jumlah bentuknya sedikit tapi isinya mencukupi. Nah, itu disebut namanya konsentrat mungkin.
di kalangan peternak atau petani kita. Konsentrat itu menggantikan rumput, tapi tidak boleh sapi kok makan konsentrat atau tidak makan rumput. Karena nggak sesuai fitrah dong. Fitrahnya sapi kan makan rumput. Zaman biyen mungkin ya Mbak, simbah-simbah kan nggak ada konsentrat. Iya, Sapi neng alas di hutan, ya udah kehujanan kepanasan makan rumput. Iya toh Mbak? Iya. Nggak ada yang namanya sentra dan apa-apa, nggak ada bekatul, masa sapi bisa giling padi. Ya wes gitu, tapi gemuk-gemuk juga. Iya. Jadi intinya apa, kita bisa menggantikan apa-apa yang ada di dalam rumput itu dalam bentuk suatu apa mungkin serbuk ataupun cairan yang bisa dikonsumsi sapi. Tapi tidak semuanya pasti seperti itu Mbak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih perbedaan dari jenis lokal-lokal sapi-sapi lokal yang patut kita bangga karena kualitasnya juga nggak, maksudnya bisa dibanggakan gitu sebagai warga negara Indonesia. Tapi Feby juga penasaran ini, katanya kalau sapi biar badannya bagus, bobotnya, karkasnya ibaratnya hasil dagingnya melimpah sampai 60% gitu. Itu betul yang jantan harus disterilisasi dulu atau dipengembirikan? Ya kembali lagi ke kita Mbak, itu serba unik ya. Teknik gitu berarti. Kebiri. Boleh nggak sih hewan utuh gitu dibuang kelaminnya? Kita muslim loh, nggak boleh. Nah seperti itu. Kalaupun itu benar, ya mungkin ya benar ada penyebab juga. Tapi ya kalau bagi saya sendiri kurang pas lah. Rasanya kurang pas. Kita menghilangkan apa yang sudah diberikan sama Tuhan kita. Iya sih. Semata-mata untuk keuntungan kita sendiri, padahal kita sudah diberikan keuntungan yang lebih oleh Maha Kuasa. Iya benar. Ya benar memang seperti itu. Kalau sudah dikebiri itu logisnya ya Mbak ya. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Nalar saya kalau sudah dikebiri dia tidak punya nafsu birahi seksual dan dia akan fokus ke makan tidur ya udah. Berarti kesimpulannya di mana dia hanya fokus makan tidur. Kalau sapi sudah tidak ada nafsu seksual, makan tidur jadi daging. Ya memang benar Mbak. Saya sendiri kayak gitu. Makan banyak tapi kepengen ya nggak jadi. Kepengen nikah. Ya, kepengen yang dilaksanakan dong kepengennya. Salah ya. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terus nih perlakuan untuk karantina, vaksinasi, sanitasi di setiap farm tuh seperti apa sih berkait setiap farm? Karantina, vaksinasi dan lain sebagainya. Iya. Wes wong Jawa kebal ya Mbak. Sapi itu sudah sehat kalau bagi saya, menurut saya. Asal itu sapi dari lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Kita tahu latar belakangnya, tahu asal usulnya, genetiknya dari mana, terahnya dari siapa yang ada terahnya juga ya. Ada. Makanya tadi yang dibayar itu tadi yang itu menurut saya dan katanya Mas Dokter konco ngopi saya, dia juga dokter hewan. Nggak usah dikasih apa-apa, sehat. Jamunya apa madu, gula jawa, telur bebek, rampung, beres sudah. Adapun vaksinasi apa-apa itu kalau ada mungkin pandemi COVID bagi sapi. Kalau sapi saya nggak tahu penyakitnya apa. Ada suatu wabah virus yang mungkin menyerang sapi ya. Contoh ada kemarin baru-baru, ya bukan baru-baru, udah lama dari dulu. Kayak antraks dan lain sebagainya. Saya kurang paham karena bukan dari bidangnya, ranahnya. Yaitu perlu divaksinasi yang jelas. Tapi ketika wabah itu sudah tidak ada dan tidak ada di daerah kita, ya bagi saya dan saya rasa nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita memberikan aja pola kehidupan bagi sapi itu yang baik sesuai dengan semestinya, seperti itu Mbak. Kalau yang karantina? Itu kalau karantina kan berarti dia kondisinya lagi sakit nih misalnya. Gitu. Bukan Mbak. Kalau sepaham saya itu karantina seperti saya mengirim sapi ke Kalimantan. Kan nggak mungkin dari Purworejo, dari Jogja ke Kalimantan nggak istirahat. Iya sih benar. Gimana mau? Kita aja nggak bisa ya. PO nggak bisa, makan nggak bisa, kencing nggak bisa. Ya udah kita turun di karantina dulu. Makan. Kalau kita ya Mbak makan, mandi, istirahat. Kalau sapi makan, buang air kecil, buang air besar. Badannya fit, naik ke truk lagi, berangkat lagi, kayak gitu maksudnya mungkin. Kalau karantina mandiri gitu, isolasi kayaknya nggak ada Mbak. kita itu. Iya. Oke, termasuk sanitasi. Saya menarik karena di sana tuh bersih banget sapi-sapinya. Nah, kalau sanitasi ini masuk. Ya sanitasi itu mungkin anggapan saya itu steril gitulah, kadarnya bersih. Itu pasti Mbak. Kita memberikan kenyamanan, perlindungan, rasa aman bagi sapi itu lebih penting daripada makan minum.
Ketika sapi itu sudah nyaman, aman, semua aspeknya sudah terpenuhi, kita memberikan makan sedikit dalam jumlah sedikit, mungkin jadi daging lah. Ya kembalikan ke kita lagi Mbak. Kalau kita udah nyaman tuh gimana? ya itu kita kembalikan ke karakter sapi lagi. Iya Karena karakter sapi sendiri-sendiri, ada yang seneng dingin, ya udah kita mandikan 2 kali sehari. Ada yang nggak suka dingin, nggak usah dimandikan, mandikan kotor suka mandi aja. gitu. Ya, ada yang sukanya berjemur, jemur. Ada yang sukanya jalan-jalan ke mall, kasih jalan-jalan. Dibuat nyaman gitu. Dibuat ya. nyaman, bos. Sedemikian rupa kita ya mempersilahkan lah kepada sapi bagaimana dia nyaman, seneng, kita positif, sapinya juga nanti akan memberikan imbalan yang baik juga bagi kita. Sekarang kita ke fenomena yang terjadi kan sering banget ada kasus sapi gelonggongan. Itu menurut Mas Hermawan tuh gimana tuh sapi gelonggongan? Oke, sapi gelonggongan kalau saya sebenarnya tidak mau berkomentar Mbak, karena di daerah saya nggak ada. Nggak ada. Yang jelas sapi gelonggongan itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tidak, iya. Iya, karena itu yang pertama. Kalau masalah efek lain saya tidak tahu. Karena itu yang digelongkan air. Air kan tidak membahayakan bagi kita. Tapi efeknya saya tidak tahu karena bukan ranah saya. Yang pertama saya mengucapkan tidak boleh karena itu menyakiti sapi. Iya enggak sih Mbak? Iya benar. Coba bayangkan kita bobotnya 50 kilo dikasih selang air pompa jadi 80 kilo. Ya udah. Wah yo sakit banget itu, mending dibunuh sekalian kan Mbak. Itu enggak dibunuh. Nah, saya merasakan kok tega gitu, Dok. Masalah hasilnya dagingnya seperti apa, membahayakan atau tidak, no comment, karena bukan ranah saya. Seperti itu. Oke. Siap. Aduh sahabat, tadi kayak pengennya banyak banget ngobrol sama Mas Hermawan, saking serunya, ya kan? Saking serunya pertanyaannya Feby kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu kalau ngobrol. Karena sambil bercanda, sambil kita juga dapat ilmu, tapi kita harus akhiri. Sahabat Tani, terima kasih banyak buat Mas Hermawan sudah berbagi informasi dan berbagi ilmu pengetahuan buat kita. Lalu buat sahabat Tani, ya kan, kalau kita berpikir adalah petani, kok kayaknya nggak ada yang keren gitu. Nah, Mas Hermawan adalah contoh petani keren yang harus kita kita panuti gitu ya, sahabat Tani. Karena kalau misalnya nggak ada petani, kita nggak ada peradaban nih sampai hari ini. Ya udah, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tani, semangat bertani untuk negeri.